Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Moga-moga sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu waras. Penting, waras itu penting. Waras pikir dan waras tubuh kita, badan kita. Jadi sehat jasmani dan rohani. Baik, saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan tentang pengalaman menulis buku, dan kebetulan ini saya pengalaman bercerita tentang pengalaman menulis buku Bupati Serdang Bedagai, yaitu Bapak Haji Darmawijaya. Buku ini diberi judul Penggembala lembu pun bisa jadi bupati. Haji Darmawijaya, kisah inspiratif Bupati Serdang Bedagai. Jadi banyak teman-teman mungkin yang pengen tahu kok bisa ya ketemu bupati, kemudian menulis, atau ketemu gubernur, atau ketemu kapolda, dan lain-lain. Ya, saya prinsipnya sebenarnya sederhana. Menulis itu hanya mengalir saja. Saya juga tidak terlalu mencari-cari gitu. Tapi kadang-kadang tiba-tiba melalui networking, melalui silaturahmi, tiba-tiba ada yang menelpon, meminta bantuan untuk menuliskan tokoh tertentu misalnya. Nah, dalam kasus proses menulis buku Pak Haji Darmawijaya, Bupati Serdang Bedagai ini, kebetulan kami bersilaturahmi dengan salah satu fungsionaris Sekjen DPRD Provinsi Sumut, yaitu Bapak Suprapto SPSI MH. Suatu kali saya silaturahmi bareng kawan, beliau pengurus PDI Provinsi di Sumatera Utara. Nah ya, namanya silaturahmi, kita nanya-nanya siapa kira-kira tokoh dari PDIP yang menjadi kepala daerah yang punya prestasi bagus. Tentu banyak yang mempunyai prestasi, tapi kebetulan saat itu mungkin yang waktunya longgar, yang kebetulan terlintas di kepala Pak Suprapto adalah Pak Darmawijaya yang kebetulan Bupati Serdang Bedagai. Kemudian saya dikasih nomor kontak, beliau ngontak Pak Bupati, dan dalam telepon itu ada informasi bahwa Pak Bupati Serdang Bedagai bersedia untuk ditemui. Maka esok harinya kami berangkat dari Medan ke Serdang Bedagai untuk menemui Pak Bupati. Kami ketemu kemudian di ruang kantor Bupati Serdang Bedagai. Ya, kita silaturahmi, kenalan, bercerita, dan lain-lain. Menyampaikan maksud bahwa kita tertarik untuk menulis beliau. Dan alhamdulillah ternyata beliau menyambut dengan antusias dan memberikan kita kesempatan untuk menulis. Akhirnya kita diberikan mes, kebetulan mes untuk tamu-tamu Bupati Serdang Bedagai itu di Tebing, kota Tebing Tinggi. Ya, kira-kira 30 menit dari kantor Bupati Serdang Bedagai. Ya nggak apa-apa, yang penting kita ada tempat untuk menginap, untuk menulis, sehingga dari sana kita kemudian
punya base camp. Kami bertiga dibantu oleh salah satu kawan dari Lubuk Pakam, yang satu kawan dari Medan tapi sudah kuliah di Jakarta dan membantu saya. Jadi kami bertiga tiap hari keliling menemui beberapa narasumber. Narasumbernya antara lain kawan-kawan masa kecil, keluarga, kemudian staf di kantor bupati, masyarakat, tokoh politik, tokoh agama. Ya kurang lebih ada sebulan lah kita berkeliling ke lingkungan Bupati Serdang Bedagai. Jadi ada kawan organisasi, ada kawan dari partai politik. Kebetulan beliau itu juga salah satu pengurus PDI Perjuangan di Serdang Bedagai. Jadi akhirnya kita bisa merangkai cerita, kemudian menuliskannya, dan setelah kira-kira 1,5 bulan naskah itu kami serahkan kepada beliau untuk dikoreksi. Tentu ketika kami berkeliling, kami mempunyai banyak sekali pengalaman, mempunyai banyak sekali cerita-cerita inspiratif, bagaimana kesan masyarakat terhadap bupati, bagaimana perilaku yang sebenarnya dari bupati itu, sehingga itu semua terangkai menjadi sebuah tulisan yang inspiratif. Jika ada kesempatan membaca, kepada teman-teman netizen semua, saya yakin akan tergambar memang akhirnya boleh disebut bahwa dari cerita-cerita yang kami peroleh, yang akhirnya kami tulis itu, ya memang akhirnya menjadikan bahwa Haji Dharma Wijaya ini memang pantas dan tepat menjadi seorang sosok bupati, seorang sosok yang sederhana, yang kerja keras, yang sangat perhatian dan peduli kepada rakyatnya. Beliau juga ringan tangan, suka menolong, dan tidak jaim. Kira-kira sekilas cerita yang sangat simpel, kira-kira seperti itu. Tentu untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di buku yang sudah terbit dan beredar di sekitaran kantor bupati di Sumatera Utara ini. Setelah selesai kita menyerahkan naskah, kemudian dibaca, nah kita tahu kan namanya bupati itu kan super sibuk, waktunya juga nggak banyak, sehingga menunggunya lumayan lama. Kira-kira butuh waktu sebulan untuk menunggu koreksian. Nah selama menunggu ini saya berkomunikasi dengan Pak Bupati, Pak, daripada kami bolak-balik dari Medan atau dari Serdang Bedagai terus balik ke Depok, gimana Pak kalau kami mengisi kegiatan apa yang kira-kira bisa kami bantu di pemberdayaan menulis di Kabupaten Serdang Bedagai. Akhirnya ditunjuklah Kepala Dinas Pendidikan, kebetulan namanya Pak Suwanto, untuk koordinasi soal memberikan pembelajaran, berbagi ilmu, menulis buku ajar untuk guru-guru SD Serdang Bedagai. Awalnya saya mengira hanya dikasih mungkin di 4 tempat gitu ya, ternyata luar biasa, diberikan 17 kecamatan yang akhirnya
dari satu kecamatan, dari beberapa SD digabung menjadi satu. Ya kira-kira satu kelas 100 orang, 150-an orang. Ya keliling kira-kira akhirnya lebih dari 10 tempat. Jadi kita akhirnya bisa tahu daerah-daerah di Serdang Bedagai, sekolah-sekolahnya seperti apa, guru-gurunya seperti apa. Tentu ini pengalaman luar biasa. Jadi banyak masyarakat kita yang menjadi guru sebenarnya punya potensi yang luar biasa untuk bisa menulis. Tetapi mungkin karena berada di daerah, di pelosok, jadi aktualisasi dirinya itu menjadi sangat terbatas. Dari sini kita punya pengalaman banyak sekali tentang kehidupan masyarakat, kehidupan siswa, kehidupan guru di daerah Serdang Bedagai. Dan kita juga akhirnya tahu pelosok-pelosok Serdang Bedagai karena tiap hari kita harus jalan dari mes di tebing, kemudian kita datang di sebuah kecamatan yang dekat pantai yang ke arah selatan sana atau ke utara, ke ada Arung Jeram, kemudian ke daerah yang kebun kelapa sawit. Jadi akhirnya kita jadi sangat menyenangkan. Jadi ketika kita juga berbagi ilmu, tapi kita juga mendapatkan banyak sekali pengalaman dari banyak hal. Dari kondisi daerahnya, dari pergaulan masyarakatnya, dan dari banyak hal. Nah, dari sana ternyata guru-guru itu juga cerdas, terampil. Buktinya ada kira-kira 15 naskah hasil karya peserta yang bisa akhirnya dibukukan. Tentu bukan per orang ya, ini per kelompok. Setelah kita selesai pelatihan, akhirnya kita kembali ke proses koreksi naskah tadi. Kira-kira kita ketemuan 3 kali dengan Pak Bupati bersama timnya, staf di Pemkab, untuk memberi masukan, kelebihan dan kekurangannya. Alhamdulillah kurang lebih 2,5 bulan akhirnya buku itu jadi. Dan seperti inilah bentuk buku itu. Dan memang ini ada edisi eksklusifnya, ada edisi ekstranya yang sangat sangat bagus. Dari pengalaman ini, saya punya pendapat bahwa orang itu walaupun penggembala awalnya, tukang angon bahasa Jawanya, tapi kalau memang satu, takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. 2, memang kerja keras. 3, memang peduli kepada sesama. Itu salah satu bekal untuk menjadi seorang pemimpin. Dan Dharma Wijaya adalah orang yang layak saat itu dan atau sampai hari ini ketika tayangan ini kita buat, layak menjadi bupati. Saya pikir pada saatnya tidak cukup menjadi bupati, bisa saja dengan pergaulan yang makin luas, bisa saja niat naik kepada jabatan yang lebih dari sekedar bupati. Ya kita doakan saja, moga-moga bisa demikian. Salam sukses untuk Pak Bupati Serdang Bedagai. Saya siap kapan-kapan kita ketemu lagi, mana tahu ada jilid berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.